Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam sholat Idul Fitri pada kesempatan kali ini insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Zaini STI Al-Hafiz. Kemudian sedangkan khutbah Id akan disampaikan oleh Ustadz Haji Asman Umar LCMA. Makanya kita wajib bersyukur, wajib menjaga keamanan kita. Khudhu hidrakum, waspada dan waspada, jangan terlena kaum muslimin. Kaum muslimin harus betul-betul waspada dan hati-hati, jangan terlena, jangan tertidur, jangan terlampau asik dengan mainan dan berbagai macam tontonan yang akhirnya banyak orang-orang yang akan merusak kita punya negara yang gemah rifahloh jinawi. Kita punya negara yang luar biasa dahsyat indahnya, suburnya, cantiknya. Hendaknya umat ini harus betul-betul waspada dan bangun dari tidurnya. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanata wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa tarakana ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan, dapat menyambut tamu yang sangat agung, yaitu yang namanya bulan Ramadan. Begitu baik dia, begitu indah dia bisa mempersatukan kita, bisa mempersaudarakan kita. Luar biasa Ramadan yang begitu indah. Namun dia telah meninggalkan kita beberapa jam yang lalu. Dan yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita bisa datang, bisa menyapa, bisa ketemu lagi dengan Ramadan di tahun berikutnya? Pastinya Ramadan akan datang setiap tahun.
Cuma pertanyaannya, apakah usia kita masih ketemu dengan bulan Ramadan berikutnya? Untuk itu kita bersedih, kita merasa ditinggalkan sosok yang begitu baik, begitu cakap dan begitu indah, sehingga kita merasa berat betul ditinggal olehnya. Kemudian hari ini kita peringati, kita rayakan hari kemenangan. Hari di mana kita bisa menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Seberapa lama pun kita duduk di tempat ini, setelah selesai kita kembali dengan makanan yang sudah tersaji di atas meja makan kita, dengan pakaian yang kita pakai serba baru, kalaupun tidak baru masih utuh dan bagus. Sementara saudara-saudara kita, sebagian dari saudara-saudara kita, sholat Idul Fitri pun tidak bisa, karena mereka terkepung dengan berbagai macam persoalan hidup. Ada yang kena sakit, dan ada yang kena patah tangannya dan kakinya, kena benturan tembok rumah mereka yang hancur dibom oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dunia ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, sekalipun panas terik, sekalipun nanti menerpa kita, kita masih bisa kembali ke rumah kita dengan ruangan yang ber-AC, kalaupun tidak pastinya bersih dan rapi. Minuman dan makanan sudah tersedia saudara-saudara kita. Mereka kembali ke tenda yang robek dan belum tentu ada makan di tempat-tempat mereka. Makanya kita wajib bersyukur, wajib menjaga keamanan kita. Khudhu hidrakum, waspada dan waspada, jangan terlena kaum muslimin. Kaum muslimin harus betul-betul waspada dan hati-hati, jangan terlena, jangan tertidur, jangan terlampau asik dengan mainan dan berbagai macam tontonan yang akhirnya banyak orang-orang yang akan merusak kita punya negara yang gemah ripah loh jinawi. Kita punya negara yang luar biasa dahsyat indahnya, suburnya, cantiknya. Hendaknya umat ini harus betul-betul waspada dan bangun dari tidurnya. Untuk itu Ramadan mengingatkan kita dengan berbagai macam pelajarannya, dengan berbagai macam materi yang dia berikan kepada kita. Dari materi sholat berjamaah, sholat tarawih, sholat tahajud, infak dan sodakoh, berzakat, dan yang sangat luar biasa adalah lantunan ayat-ayat Al-Quran yang kita ulang-ulang. Satu surat ada yang dapat mengulang sebulan 3 kali, ada yang 4 kali, bahkan sampai ada yang 10 kali mengulang surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Subhanallah, luar biasa dahsyatnya. Allah berfirman di dalam surat As-Saffat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Semua pelajaran, semua materi yang telah diberikan oleh Ramadan, 1 bulan suntuk
Kalau kita pakai definisi ayat ini, kalau kita pegang ayat ini baik-baik, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Kalau kita bilang Allah sebagai Tuhan kita, kita hidup dikasih buku pegangan, dikasih pedoman, dikasih buku panduan, dikasih petunjuk oleh Allah. Cuma kita kadang-kadang seperti anak kecil, anak-anak yang belum paham annaru harun, api itu panas, anak kecil mau menyentuhnya dan memegangnya, bahkan dimasukkan ke mulutnya. Riba itu haram, tapi terus dimakan dan diminum, dipakai dan ditempati. La haula wala quwata illa billah. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Nah, kalau kita menyatakan Allah sebagai Tuhan kita, maka kita akan mengikuti berbagai macam perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Allahu Akbar. Perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah serta bimbingan dan arahannya terhimpun dalam satu kitab suci Al-Quran yang berjumlah 114 surat, 6.236 ayat dan 30 juz. Pastinya kalau kita baca sebulan suntuk di bulan Ramadan, pastinya kita akan lewati satu surat yang sangat akrab di telinga kita karena dibaca terus oleh orang-orang tua kita. Surah apa gerangan? Surat Al-Kafirun. Surat yang mempersatukan bangsa Indonesia, yang telah membuat Indonesia merdeka. Surat yang mengantarkan bangsa Indonesia menjadi terhormat dan mulia. Apa sebabnya? Bahu membahu antara kaum muslimin dan orang-orang non-muslim. Surat ini adalah merupakan anjuran, perintah Allah. Kita tidak boleh berantem sesama sebangsa setanah air walaupun agama berbeda-beda. Lakum dinukum waliyadin. Kita tidak boleh bertengkar, tidak boleh berantem dengan mereka, apatah lagi sesama kaum muslimin, apalagi sesama kaum muslimat, sesama umat yang sholatnya menghadap Ka'bah al-Musyarrafah. Tidak boleh bertengkar dan tidak boleh ribut, harus akur dan bersama-sama, bahu membahu, menjaga kehormatan bangsa, menjaga kehormatan negara, menjaga kehormatan kita punya jiwa dan raga di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Luar biasa para founder negara kita, mereka semuanya bahu membahu untuk memerdekakan negara ini, dan sudah merdeka diberikan oleh Allah begitu nikmat. Kita bisa sholat seperti ini. Saudara-saudara kita yang belum merdeka, jangan pun di lapangan, di dalam rumah mereka tidak bisa tenang. Saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza khususnya, rumah mereka hancur, kendaraan mereka terbakar, anak-anak mereka jadi korban, dan begitu banyak yang meninggal, bukan 1-2 tapi puluhan ribu yang meninggal. Luar biasa. Indonesia ini adalah berkat ayat-ayat Allah yang terus dipakai, dibaca, kemudian dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Betapa indah wahai kau Ramadan, dan begitu cantik wahai kau Idul Fitri.
Kita kembali kepada fitrah, kesucian. Sudah bersih di Ramadan, baca Quran, sholat berjamaah, berinfak dan bersedekah, berzakat mal dan berzakat fitrah. Itu semuanya rangkaian yang luar biasa sudah kita kerjakan. Kalau kita istiqomah membaca Quran, kalau kita istiqomah membaca Quran, pastinya kita akan lewati satu surat pula yang dibaca oleh orang-orang tua kita secara rutin di bulan Ramadan, khususnya di saat mereka sholat tarawih. Mereka setiap malam lewat satu surat ini. Surat apa? Surat Al-Humazah dan surat Al-Mutaffifin. Wailul likulli humazatil lumazah, wailul lil mutaffifin. Hancur dan binasa, cilaka besar bagi mereka orang-orang yang berbuat curang dan berbuat tidak jujur. Jangan jauh-jauh di tengah keluarga. Naudzubillah, kalau ada seorang istri tidak jujur di depan anak anda dan suaminya, 1 hari tidak ketahuan, 2 hari tidak terlihat, tapi setan dan iblis akan memperlihatkan perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan curang, perbuatan tidak jujur akan dibongkar sendiri oleh setan di hadapan banyak orang, termasuk di tengah-tengah keluarganya. Bayangkan betapa kecewa, betapa marah, betapa kesal seorang suami terhadap istri yang durhaka karena tidak jujur dan berbuat curang. Padahal suaminya berangkat pagi pulang sore, berangkat pulang malam. La haula wala quwata illa billah. Kalaupun tidak dibunuh istrinya, itu masih luar biasa sabarnya seorang suami. Dan tentunya yang namanya negara itu ada kumpulan dari keluarga-keluarga. Karena dari RT terhimpun menjadi RW, RW terhimpun menjadi kelurahan, kelurahan terhimpun menjadi kecamatan, dan seterusnya. Bayangkan kalau kepala keluarga tadi berbuat curang, berbuat tidak jujur di depan anak-anaknya. Anak-anaknya bukan kecil terus, anak-anaknya tidak bodoh terus, anak-anaknya sudah sekolah dan belajar, paham mana yang buruk dan mana yang tidak baik, ngerti yang jujur dan yang tidak jujur, tahu yang merah dan yang putih. Mereka akan marah sekali, akan kesal sekali sama bapaknya yang tidak jujur dan tidak amanah alias berbuat curang. Jangan heran kalau ada seorang bapak-bapak, seorang laki-laki tertatih-tatih di tengah jalan. Pertanyaan kita, apakah dia telah banyak berbuat jujur selama hidupnya terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menelantarkan dia di tengah jalan? Jangan-jangan saat dia kuat, saat dia sehat, saat sedang-sedangnya rezeki Allah berikan padanya, anak-anaknya tidak diurus, tidak dididik, dan sering bohong, sering berbohong terhadap anak dan istrinya. Duit selalu ada tetapi dipakai untuk hal-hal yang bukan keperluan anak dan istrinya. Tentunya anak ini akan sangat marah dan kecewa. Sebagai bangsa tentu punya negara. Negara di sana ada pemerintah, ada rakyat, dan ada tanah. Allahu Akbar. Innalladzina qalu rabbunallah. Kalau semuanya ingat dengan aturan Allah, maka kita tidak berantem sesama non muslim, apalagi sesama muslim. Karena ayatnya dibaca terus. Kita kayak anak kecil, kita tidak paham kadang-kadang. Sudah berulang-ulang api panas disentuh, babi haram dimakan, riba haram dimakan. Kapan mau berhenti dan kapan kita mau dewasa, dan kapan kita mengerti dengan ayat-ayat di mana itu larangan dan tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah.
Nah, kalau kecurangan di tingkat keluarga sampai memecahkan keluarga, kecurangan dan kebohongan di tingkat kecamatan, satu kecamatan rame-rame berisik, bisa jadi ribut dan bisa jadi bertengkar berkepanjangan. Kenapa? Karena para pemimpin di tingkat kecamatan berbuat curang dan tidak adil. Maka ayat yang sudah kita baca, 1 bulan suntuk 3 kali doang, minimal 1 kali. Wailul lil mutaffifin, binasa, hancur dan berantakan orang-orang yang berbuat curang, orang-orang yang mengurai timbangan, orang-orang yang mengurai suara orang, orang-orang yang tidak berbuat adil dan berbuat jujur. Allahu Akbar, subhanallah. Itu adalah sebuah ayat, satu surat yang mengajarkan kita agar kita hidup tentram, damai, akur bersama-sama walaupun berbagai macam suku dan ragam keyakinan. Tapi Allah perintahkan lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Kita tidak boleh menekan, memaksa orang untuk masuk. Halo. Kita tidak boleh menekan orang, memaksa orang, menindas orang, menakut-nakuti orang untuk memilih agama kita, apalagi sampai mengusir. Itu bicara agama yang mati dan hidup, apalagi bicara pilihan, bicara warna, bicara berbagai macam keinginan. Itu tidak boleh kita paksakan orang. Allahu Akbar, subhanallah. Ini ayat-ayat di mana kita tetap akur bersama-sama seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita punya keindahan dan kekayaan yang luar biasa. Kalau ayat ini kita pakai, maka kita bisa terus akur. Kalau akur dan kompak, kita bisa membangun dan kita bisa merintis berbagai macam usaha dan kegiatan yang positif. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tes. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah Al-Quran yang menjadi pedoman bukan hanya untuk kaum muslimin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus kau Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran kecuali menjadi rahmat dan karunia besar untuk dunia, untuk alam semesta, dahsyat dan luar biasa. Masya Allah, ada satu surat yang istiqomah betul mereka pahami, mereka baca, bahkan bukan satu surat, mereka cuma baca satu ayat doang, satu ayat saja mereka baca terus, mereka pahami, mereka istiqomah ada di situ. Surat apa itu? Siapa yang membaca itu? Siapa yang memahami itu? Siapa yang mempraktekkan itu? Surat itu adalah surat Al-Hadid. Surat besi. Surat besi dibaca dan tidak semua ayat dipraktekkan oleh orang Jepang, orang Korea dan oleh orang Jerman, orang Prancis. Mereka baca surat besi. Besi itu mereka potong-potong, mereka goreng, mereka rebus, mereka panggang, dan mereka cetak bentuknya menjadi HP yang Bapak Ibu miliki. Komponen utama adalah besi. Istiqomah orang Korea, istiqomah orang Jepang, istiqomah orang Prancis bisa jual pesawat yang harganya sekali jual sampai triliunan rupiah. Itu adalah surat Al-Hadid yang di dalamnya ada firman Allah, wanzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Kami turunkan besi, di dalamnya ada kekuatan raksasa dan manfaatnya begitu banyak sekali, luar biasa. Orang Jepang, orang Prancis, orang Muslim cuman baca doang pun malas, udah baca tidak dipahami, udah paham
tidak dipraktekkan pun tidak serius, tidak istiqomah, tidak berdiri tegak lurus di situ, akhirnya dia tidak dapat apa-apa. Memang dapat pahala membacanya, dapat upah pahala membacanya, tetapi Al-Quran adalah bukan untuk dibaca dan dihafal saja. Dia adalah untuk dipahami dan dipraktekkan. Luar biasa dahsyatnya. Satu ayat di surat Al-Hadid menjelma kereta api ular besi, menjelma pesawat terbang yang luar biasa kekuatannya. Kemudian berbagai macam peralatan yang memang dibuat dari komponen besi yang paling inti. Kemudian kita bangsa Indonesia yang punya alam indah, suburnya bukan main. Ada firman Allah yang dibaca, surat yang dibaca setiap hari Jumat diulang-ulang, cuman kaum muslimin, api panas dipegang. Kaum muslimin, susu dan madu itu enak dan sehat, tidak diminum. Kaum muslimin, minuman keras itu menghancurkan kita punya jiwa, diminum. Allahu Akbar. Ketika imam membaca satu surat di hari Jumat, di ayat-ayat terakhir, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Satu ayat saja ini orang-orang New Zealand, orang-orang Denmark bisa mengimpor dan bisa mengekspor, bisa mengekspor hasil dari ternak mereka berupa susu yang dikirim ke berbagai macam negara yang ada di atas permukaan dunia ini. Bagaimana umat Islam dengan Qur'annya, dengan ayat Qur'annya yang telah dibaca di bulan Ramadan, di bulan Syawal, kita tingkatkan. Jangan cuma dibaca, dipahami, jangan cuma dipahami, dipraktekkan, jangan cuma dipraktekkan, istiqomah untuk mempraktekkannya. Maka Anda akan punya daging, punya susu, punya pupuk, dan punya bahan-bahan tekstil yang sangat mahal dan luar biasa. Satu ayat di surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Istiqomah di situ, masya Allah. New Zealand bisa jual sapi setiap tahun jutaan ekor ke berbagai mancanegara. Indonesia yang punya pulau 17.000 pulau, tetapi kita diajak ribut dan berantem terus. Kenapa? Karena ada orang yang memancing-mancing untuk berantem dan ribut. Kenapa? Mereka berbuat curang dan berbuat bohong di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Bayangkan kalau dari bawah sampai atas jujur dan tidak berbohong, rakyat ini akan bahu-membahu, punya peternakan, punya pertanian, punya sektor perdagangan, punya pertambangan yang betul-betul dahsyat. Maka setiap warganya bukan basa-basi, mereka akan betul-betul meraih kebahagiaan sesuai doa yang mereka baca dalam doa keseharian mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia mereka, masya Allah, masya Allah, Indonesia bukan Timur Tengah, Indonesia bukan daerah kutub, Indonesia adalah Indonesia. Masya Allah, bangsa ini adalah bangsa yang luar biasa diberi nikmat oleh Allah. Kalaulah saja pesan-pesan Allah, terutama para pemimpinnya, tidak berbuat bohong, tidak berdusta, tidak menipu rakyatnya, tidak membohong rakyatnya. Rakyatnya jangan dibodohkan terus, jangan dibohongi terus. Insya Allah semua akan makan dan tidak akan kelaparan, semua akan berpakaian, tidak akan ada yang telanjang, semua tidak ada yang kehujanan, karena punya rumah semuanya. Kenapa? Jangan bicara banyak-banyak tentang Indonesia. Kenapa Belanda 300 tahun? Karena Indonesia subur dan kemahrifah Laut Tidawi. Mereka datang ke sini untuk menguras kekayaan. Nah, sekarang sudah ada di tangan kita. Sudah merdeka sekian lama kita. Jangan lagi mau dibohongi, dan jangan lagi mau ditipu, jangan lagi mau dicurangi, dan jangan lagi mau kita diadu domba untuk berantem dan bertengkar. Ada saja
memang orang-orang yang sengaja agar kita berantem dan bertengkar, baik sesama muslim ataupun sesama non muslim, sebagai bangsa, sebagai rakyat, sebagai negara yang tentunya punya ikatan persaudaraan, ukhuwah Indonesia, persaudaraan sesama bangsa Indonesia. Masya Allah, bahu membahu, maka kita akan punya kemajuan yang insya Allah akan menjadi imam, akan menjadi contoh berbagai macam dunia yang ada, berbagai macam negara yang ada di atas dunia ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan tentunya kalau kita istiqomah, tidak basa-basi, Allah kasih jaminan. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah tidak memberikan perintah cuman perintah, tapi dengan kita istiqomah, maka Allah akan kirim malaikat Allah untuk memberikan jaminan ketenangan. Kenapa tenang? Ya sembako ada, kenapa tenang? Rumah tidak bocor, kenapa tenang? Kantong ada isinya, kenapa tenang? Polisi dan tentara membantu rakyatnya, menjaga rakyatnya, bukan menakut-nakuti rakyatnya. Kenapa tenang? Kenapa tenang? Kenapa tidak takut? Sudah dijamin oleh Allah. Malaikat akan mengayomi kita. Masya Allah, kemudian karunia dari Allah berlimpah ruah. Kita kompak dan akur, pastinya rahmat Allah akan turun ke tengah-tengah kita. Dan yang paling mahal tentunya adalah subhanallah, kita dikasih surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yang di dunia siapapun orangnya, siapapun seberapapun tinggi jabatannya, mereka pasti lelah dan capek. Tapi namanya surga, itu yang nanti kita buru dan kita kejar, kita tahan, kita jaga persatuan, kita jaga kebersamaan, baik sesama muslim ataupun sesama bangsa Indonesia yang beragam sukunya dan beragam keyakinannya. Dengan kebersamaan dan persatuan, makanya bisa dijamin negara ini tetap akan berkesinambungan dan berkelanjutan. Insya Allah kita akan wujudkan madrasah Ramadan, materi Ramadan yang telah diberikan oleh bulan Ramadan berupa ayat-ayat Allah. Kita baca, terus kita pahami, kita praktekkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Insya Allah gemah ripah loh jinawi, negara yang utuh, makmur dan diampuni Allah Subhanahu wa taala akan terwujud dan kita dapatkan bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Fastaghfiruhu innahu